Hai Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Eternals, film Eternals nih yang ditunggu-tunggu akhirnya udah tayang di bioskop dengan berbagai drama-drama yang dialamin sama film ini ya. Dari mulai isu LGBT, dari mulai rating jelek dari Rotten Tomatoes, terus juga ada banyak deh ya pokoknya gue nggak tahu juga kenapa, dan ternyata setelah kita nonton filmnya kita punya pandangan yang berbeda ya. Itu dari semua yang ada yang tersebar lah di internet gitu kan. Di video kita kali ini kita bakal ngebahas atau nge-review sedikit tentang film Eternals ini. Bareng gue Rian, di sini juga ada Reza, ada Dika, dan juga ada Isaac guys. So, gak usah lama-lama lagi, langsung kita review. Ini dia Eternals. Oke, gue nggak mau ngasih banyak spoiler di sini, tapi mungkin gue ceritain sinopsisnya aja ya. Ya, mungkin kalian juga ada banyak yang tahu kalau misalnya Eternals ini itu datang ke bumi sekitar 7.000 tahun yang lalu, dan datang ke bumi untuk melindungi manusia dari Deviant ya. Nah, sampai akhirnya mereka tuh pisah-pisah. Ada satu kejadian di film yang spoiler tentunya. Ada satu kejadian di film yang bikin mereka akhirnya berpisah. Dan akhirnya hidup masing-masing selama ribuan tahun. Dan akhirnya di satu poin mereka harus berkumpul karena kembalinya Deviant. Dan juga ada event yang juga kita breakdown ya, yang namanya Emergence. Ada di trailer, jadi bukan spoiler ya. Udah ada di trailernya. Nah, dan TV spot gitu. Terus storyline-nya apalagi ya yang kira-kira nggak terlalu spoiler ya. Ada seperti yang pernah gue discuss juga di awal-awal waktu Eternals itu di-announce dan juga cast-castnya, yang salah satunya adalah Kit Harington yang meranin si Dan Whitman. Ini gue udah tahu banget apa yang bakal terjadi sama karakter ini, karena Dan Whitman ini adalah karakter Black Knight. Black what? Black Knight. Black Black What? Sama Black. Tiba-tiba dia udah kok Black Magic, Black Cat, aduh. Black Knight ya guys, Black Knight. Nah, jadi bener banget, mungkin dari gue juga ada prediksi kalau ini tuh nggak bakal plek-plekan jadi film yang bakal nunjukin Black Knight gitu kan, tapi bakal jadi film yang mengantarkan si Black Knight ini. Dan ya buat kalian yang udah nonton pasti kalian tahu apa yang kita maksud dengan karakter ini ya. Dan buat kalian yang nonton, pokoknya harus aware sama si karakter yang satu ini nih, Dan Whitman. Karena dia juga ada porsinya. Ada nih buat ceritanya. Ada porsi ceritanya lah di sini. Apalagi hubungannya sama itu nggak spoiler cuy, kan itu ada di trailer ya. Di trailer ada di trailer. Oke, mungkin gue nanya dulu pendapat ya tentang story nih, tentang cerita dari film Eternals ini. Mungkin dari kalian ada nggak nih pendapat tentang ceritanya, tentang storyline-nya? Boleh sih. Gua mungkin ya. Kalau dari gue pribadi tuh gue merasa di saat nonton film Eternals itu story-nya tuh kayak lu nonton setengah tuh dokumenter sejarah, setengah lagi tuh drama gitu, personal drama, kayak ya bukan kayak ini apa sih, kalau apa drama-drama Indonesia kayak gitu, bukan kayak gitu, tapi beneran ada konflik antara pribadi dan juga sama diri mereka masing-masing lah gitu. Jadi setengahnya film Eternals dokumenter sejarah, setengahnya lagi drama, udah kayak gitu. Dan menurut gue menarik, tapi beda daripada apa yang kita biasanya konsumsi lah dari MCU gitu. Ya ada plus minusnya tentunya, tapi buat gue menarik aja sih, jatuhnya menarik. Oke. Yang lain mungkin kalau dari gue, kalau gue ngambil kacamatanya dari kayak orang awam ya, agak jelimet sih. Maksudnya kan dia kan ngambil ininya kan di masa lalu dan masa modern kan. Nah ini agak runutannya. Gue nggak tahu apakah itu emang gaya penyutradarannya si Chloe Zhao kan, soalnya kan dia Emmy Award bla bla segala macam. Nomad mungkin gaya syutingnya kayak gitu. Cuman kayak kalau buat orang awam tuh kayak
ini loncat ke sini alurnya terus gini alur jadi kayak alur campuran kan. Jadi mundur iya jadi kayak kehilangan fokus sih gue. Iya betul. Terus kayak penempatannya tuh kayak kurang pas gitu kalau menurut gue ya. Maju mundur itu agak bingung. Sama sih kalau menurut gue juga memang Eternals ini kan banyak karakter ya, yang tadi dibilang sama Isaac gitu kan. Ini memang sebenarnya fokusnya adalah menceritakan kenapa Eternals itu nggak muncul selama ini gitu kan. Sebenarnya kan fokusnya itu sama menceritakan originsnya sebanyak itu karakternya gitu. Dan gaya penyutradarannya memang susah kalau misalkan memang harus gaya Marvel gitu kan. Karena lu harus merangkum itu dalam satu film yang cuma 2 jam gitu kan. Jadi ya memang yang paling tepat adalah gaya alur mundur kayak gitu. Cuman mungkin bagi orang yang sering nonton film Marvel menurut gua agak aneh. Tapi kalau orang yang awam ya enjoy aja sih kalau menurut gua. Kalau ngambil dari kacamata orang awam yang suka nonton film doang, ini udah bagus. Special efeknya bagus. Gaya berceritanya juga sebenarnya nggak terlalu kompleks banget sih ya kan. Cuman memang too much drama aja, nggak kayak Marvel pada biasanya. Gitu sih kalau menurut gue. Sama actionnya mungkin agak kurang. Iya, maksudnya porsinya nggak terlalu banyak seperti biasanya di Marvel biasanya. Paling itu sih. Benar. Nah, kalau gue mungkin pendapatnya menurut gue film ini udah cukup bagus, bahkan bisa kayak gue kasih nilai yang lumayan mendekati sempurna kalau menurut gue ya. Karena yang tadi kalau Mahani Dika bilang maju mundur itu justru menurut gue karena ceritanya lurus. Bayangkan kalau misalnya nggak ada alur maju mundur, nggak akan ada plot twist di situ. Jadi kayak udah lurus aja gitu kan. Nah jadi dia maju di present day, terus menceritakan karakternya dia itu dari mana, dia balik lagi di sejarah si karakter ini pernah ngapain. Misalnya si Phastos pernah ngapain. Dan yang paling gue suka adalah pas Phastos yang bikin gue langsung kena pas pengenalan karakternya. Iya. Gitu. Jadi itu lumayan agak-agak membantu lah menurut gue untuk kita kenal sama karakternya, itu satu. Terus yang maju mundur ini juga menciptakan plot twist gitu. Oh ternyata pas maju gitu kan kayak gini, oh ternyata jawabannya ada di pas mundur kayak gitu. Iya. Nah terus juga film untuk drama mungkin karena memang film ini ya namanya film apa ya, kalau gue bilang superhero genre itu bukan action, bukan drama toh, jadi semua tuh campur. Itu kan jadi genre tersendiri gitu ya, superhero drama. Dan menurut gue kalau yang Eternals ini ya karena memang mengangkat cerita, jadi memang dramanya lumayan inilah. Dan yang paling gue suka adalah visual efeknya. Iya. Itu sih. Soalnya keren sih. Oke. Mungkin agak membingungkan karena mungkin, bridgingnya nggak ada kali ya. Bridgingnya nggak jelas banget gitu. Bisa. Terus yang kurang menurut gua mungkin dari komedinya. Agak-agak. Gitu. Walaupun sebenarnya gua ketawa, tapi ya itu sentuhan lah ya, kayak mungkin kayak sentuhan wajib kalau misalnya untuk bikin film Marvel itu harus ada komedinya gitu kan. Sentuhan wajib. Nah, ini tuh yang sebenarnya yang so-so lah sebenarnya. Tapi ada sih beberapa yang gue suka jokes-jokesnya gitu. Sebenarnya komedinya sih. Selain cerita. Iya, komedinya sih. Udah masih mau ngebahas cerita. Oh ya udah, siap lanjut. Nah nggak, selain cerita juga kan dari visual artnya juga, terus dari scoringnya juga. Nah menurut kalian gimana nih? Kalau dari scoring ya, menurut gua ini salah satu score atau soundtrack MCU yang oke banget nih. Kalau mungkin pada miss gitu siapa yang jadi komposernya, itu Ramin Djawadi yang ngebikin musik untuk Game of Thrones, dan berasa itu epicnya, berasa historicalnya banget cuy. Menurut gue ya, dan itu bener-bener ngebantu gue sebagai penonton untuk dapat vibe dan atmosfernya gitu. Kalau buat gue, dan kalau visual gue suka banget ya action sequences yang ada di film ini. CGI-nya menurut gue keren, apalagi nunjukin powernya mereka, dari Tina yang ngasih lihat senjata, terus Makari yang speednya menurut gue visual effect Makari sebagai seorang speedster yang punya kekuatan powernya speed itu
salah satu yang terbaik dari semua Betul. film Setuju. superhero Iya. yang ada. Menurut Setuju. gua bahkan Setuju. bahkan lebih bagus daripada, maaf ya, kayak gue jadi ngebandingin The Flash gitu, The atau Flash. Quicksilver di X-Men, The Flash di DC gitu. Makari special effect-nya bagus banget menurut gue, Speedster. Betul. Terus mungkin kayak waktu pas di trailer kita ngeliat Deviants-nya special effects-nya kelihatan banget itu CGI, tapi majority-nya bagus. Tapi ada satu yang itu kelihatan juga di trailer, menurut gue itu jelek banget visual special effect-nya, yaitu si pemimpin Deviant-nya yang ada di trailernya juga itu. Crow. Ya, Crow. Menurut gue itu jelek banget. Aneh tapi ya? sisanya aneh gitu, kayak lu kayak ngeliat video game gitu. Tapi sisanya mah bagus gitu. Itu sih kalau dari gue ya. Benar gue setuju. Nah, gue nambahin sedikit sih ya, yang soal visual efeknya. Gue setuju banget pas lu bilang kalau itu Speedster gitu kan. Iya. Itu mungkin yang terbaik. Karena kalau secara secara karakteristik CGI gitu ya. Kita tahu yang X-Men dia Speedster tapi dibikinnya slow mo. Iya, betul. Iya. Gitu kan? Ya kan? Karakternya slow mo. Bagus sebenarnya, bagus gitu kan. Nggak jelek dan kita enjoy karena kita bisa ngelihat kekonyolannya dia kalau pas lagi muka-muka orang kalau di dia slow lebih mo cepet tuh dan yang gimana lain slow mo. gitu. Iya, itu menarik gitu kan. Terus The Flash, entah itu yang ada di series ataupun ada yang di Warner ada yang di film gitu kan. Di Justice League. Ya cuman gitulah, ada garisnya bla 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 segala macam, terus kelihatan Petir-petir gitu ya. Nah, tapi ini tuh another kategori kalau gue bilang sih. Kayak karena dia kayak bener-bener ngikutin dari kameranya ada di depannya dia, terus yang semuanya terus kayak segokil itu sih. Di zoom kayak tempatnya gitu ya. Iya, bener. Jadi kayak anjir. Gue suka banget sih, bener. Kita Kayaknya kita kayak dibawa itu deh, di yang paling POV-nya orang Speedster ya, kalau di special effect-nya si Makari ini. Jadi kalau kita ngeliat Makari ini pas lagi ngeluarin skill-nya tuh kayak kita ngerasain juga. Kita berasa lari. gitu. Iya, Maksudnya pas berasa ke bawah gitu, berasa Agak- ke bawah. betul ya kan. Ya pokoknya ada salah satu scene yang kayak gitulah gitu ya. Terus spoiler lagi. Oke, nah sekarang nih ada yang lumayan kontroversi dari film ini, ratingnya nih guys ya. Jadi sebenarnya waktu itu kita pengen sempat ngebahas soal rating khusus, tapi kayaknya kalau kita cuman ngebahas ratingnya tanpa kita tonton itu akan agak kurang ya. Kita nanti nggak ngerti konteksnya kayak gimana, kenapa sih Bias. pada ngasih rating gitu. Agak bias. Nah, dari gitu. dan ternyata yang ngasih rating di Rotten Tomatoes itu kalau nggak salah ratingnya berapa? 40-an. 40-an. Sekitar 40. Serius? Enggak, 40 50-an. Dan audiens Kalau nggak reviewnya Iya, sekitar 40-an. dan audiens reviewnya jauh lebih tinggi ya, 80-an. 80-an gitu kan. Dan ternyata setelah kita baca-baca reviewnya emang banyak yang ngangkatin soal kenapa ada LGBT-nya, terus juga tentang Ceritanya yang generik. yang generik, terus juga Angelina Jolie yang gitu doang gitu loh. Jadi banyak yang kasih, yang justru pada saat kita tonton menurut gue ini nggak mungkin 4 gitu loh. Ini ya mungkin bukan film Marvel terbaik gitu ya, tapi film Marvel yang menurut gue bisa dibilang cocok untuk masuk di top 10 lah sebenarnya. Oke aja sih. Dibanding film-film yang lain gitu loh, yang nggak terbaik banget tapi ada di deretan top lah kalau menurut gua. Nah ini nih yang jadi ininya tersendiri gitu kan. Kenapa sih pada menurut kalian tuh kenapa sih pada kasih rating jelek tuh? Emang semengganggu itukah gitu kan? Ini belum sensor ya, karena sensor ada beda lagi nih yang bikin kesel. Ini soal rating dulu nih. Mungkin masalahnya ada di ekspektasi kita di saat masuk mau nonton film ini ya, atau bisa dibilang bukan film ini doang, film-film MCU yang udah keluar dan yang akan datang. Mungkin orang reviewers yang atau kritikus yang nge-review ini di Rotten Tomatoes ataupun IMDb, mungkin mereka nggak nyangka kalau filmnya seperti ini. Mungkin ekspektasinya adalah sesuatu yang seperti film MCU biasa, ada action yang lumayan banyak dan komedi yang land banget gitu. Dan mereka nggak berekspektasi kalau ini tuh
sesuatu yang fokusnya itu ada di drama dan relasi antar karakternya gitu. Mungkin ya, itu yang gue lihat. Dan kalau dari yang soal LGBT, gue nggak terlalu melihat masalahnya sih, malah itu menjadi karakterisasi tersendiri bagi beberapa karakter yang ada di film ini. Terus jadi gue nggak merasakan apa yang orang-orang ini permasalahin sih gitu. Mungkin kalau dari si Dika sama Reza juga ada, gue nggak tahu ya kalau dari yang lain gitu. Tapi itu yang gue rasain. Oke, gue setuju sih sama Esek kurang lebih. Tapi kalau menurut gue sih ya, kalau kita bicara rating itu kan bicara tentang orang-orang para reviewer film ya, kritikus reviewer film gitu, bisa sutradara, perspektif mereka gitu. Sedangkan perspektif orang dalam menonton film kan beda-beda gitu. Nah, setahu gue, correct me if I'm wrong ya, kayak kritikus di luar sana tuh kurang suka sama genre film superhero sebenarnya. Ketika Chloe Zhao ini mendirect film superhero, mungkin beberapa dari mereka tuh kecewa gitu. Jadi kayak, kok lu malah direct film yang seperti ini, nggak direct film yang realis gitu kan, nggak direct film yang memang bener-bener lu bikin film tanpa CGI gitu kan, kayak gitu. Jadi ketika si Chloe Zhao ini ngedirect, banyak kritikus film yang idealis itu kurang suka. Dan ketika si Chloe Zhao ini membuat sesuatu yang baru lah gitu di Marvel kan kita nonton filmnya kan, Eternals ini kan seolah-olah film Marvel tapi nggak berasa Marvelnya gitu kan, sesuatu yang gaya baru gitu. Soalnya sentuhan Chloe Zhao-nya berasa banget gitu kan, dan itu nggak masuk di film Marvel menurut para kritikus itu gitu. Jadi kayak kok kurang, jelek gitu. Padahal kalau menurut kita nih yang suka nonton film superhero, ya fine aja gitu. Maksudnya ini sesuatu yang baru. Dan nggak mengganggu. Kalau kalian ingat kan dulu ada Martin Scorsese kalau nggak salah ya, itu kan dia pernah bilang kalau Marvel itu atau nggak film superhero ada film taman kanak-kanak gitu kan. Nah, maksud gue tuh perspektif dari mereka gitu melihat film superhero tuh yang kayak gini gitu. Jadi ketika ngedirect Eternals ini, ya kenapa mereka beri rating jelek? Salah satunya karena itu sih menurut gua. Tapi ketika filmnya nih nggak sejelek itu kalau menurut gua, kayak mungkin memang nggak bagus, nggak lebih bagus dari film-film yang kayak mungkin Endgame gitu kan ya, yang udah gitu, terus Infinity War, Ragnarok gitu. Tapi nggak jelek juga gitu. Atau mereka kembali lagi terlalu berekspektasi sama si Chloe Zhao. Maksudnya Chloe Zhao biasanya ngedirect ini, tiba-tiba hasilnya di Eternal lebih lebih nyampur lah. Ceritanya juga gue bilang juga terlalu padat gitu sih. Terlalu padat, terus nggak ngasih jeda kita buat ngerasain emosi karakternya. Makanya kalau kata kritikus itu kebanyakan nonton film Eternals ini Chloe Zhao kayak maksain. Kenapa maksain? Karena banyak karakter. Lu harus ngedevelop semua karakter itu dalam satu film. Bagusnya series. Kebanyakan bilangnya gitu kan, makanya mereka ngasih jelek gitu. Bagusnya series gitu. Gitu sih. Nah, kalau gue baca banyak review, ya ada beberapa yang ngomong kayak gitu. Mereka lebih nyinggung ke agenda tersembunyinya Marvel sebenarnya. Dimana sebenarnya di kita disensor, nggak terlalu screenplay-nya mungkin jadinya nggak terlalu banyak gitu kan. Adalah adegannya Phastos dan suaminya dan keluarganya, gitu. Jadi bagaimana mereka mengangkat keluarga gay di screen besar di film Marvel gitu. Jadi makanya mungkin kalau kita mikir ya, di barat tuh udah sebebas itu ya soal LGBT, soal gay dan segala macam. Ternyata sebenarnya enggak. Ini membuktikan sebenarnya itu still have a problem gitu loh. Mereka masih belum bisa diterima sebenarnya gitu. Makanya untuk agenda-agenda yang kayak mau nunjukin kan, maksudnya poinnya apa untuk membawa Phastos sebagai keluarga gay? Kan poinnya apa gitu loh. Orang komat. So poinnya apa gitu kan, bahwa bikin Phastos tuh gay dan keluarga gay. Terus juga Sprite gitu kan. Poinnya apa bikin Sprite jadi cewek biar dia naksir sama Ikaris gitu mungkin kali ya. Gue agak spoiler. Ada gitu berarti. Itu spoiler. Aduh, ini gue udah gak sabar banget sebenarnya pengen nge-breakdown sih.
Tapi ya kayak gitulah gitu kan, makanya jadi mereka langsung mikir Marvel lu apaan sih, lu ada agenda apa gitu. Ini tuh sama kayak waktu di Captain Marvel dulu. Betul, setuju. Semua rating dibikin jelek gara-gara feminism gitu loh. Feminism. Kalau ini bener-bener kayak mau ngangkat keragaman gay family gitu lah, LGBT ke permukaan. Dan Sebenarnya kalau kita mengesampingkan itu, anggap aja ya kita hidup di dunia ya, orang punya orientasi yang berbeda, orang punya jalan hidup bla 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 bla. Terus akhirnya salah satu superhero-nya ada yang gay dan punya berkeluarga, ya udah, nggak harus jadi masalah sih seharusnya gitu kan. Gitu. Karena tapi yang dipermasalahin sama reviewer sih itu. salah satu unsurnya juga lah ya, pendorong kenapa ratingnya turun. Salah satu unsurnya. Oke, nah karena gue tadi udah mention kenapa ada screenplay-nya sedikit karena disensor, ini yang lumayan agak sebenarnya nggak terlalu, tidak semengganggu kalau kita nonton beberapa film kayak film yang rating R-rated terus diganti jadi PG-13. Kayak dulu apa namanya? Mortal Kombat, Hellboy. terus juga Hellboy gitu kan, itu sih kacau banget angkatnya. Ini nggak terlalu. Cuman kenapa scene ciuman ya harus iya. Padahal udah di film-film yang biasa juga gitu ada ya biasanya ya. Sebenarnya ada satu adegan yang lebih dari ciuman juga, itu yang di-cut gitu, dan itu menurut gue nggak masalah, cuma kayak cuma adegan ciuman doang gitu, dan sebenarnya dan bukan penting, tapi itu kayak ya bagian dari ceritanya untuk ngasih lihat hubungan karakternya gitu loh. Romantismenya tuh di situ, maksudnya kayak nunjukin drama. Betul. Ya itu kan kayak Nah cuman menurut gue nih ini ada satu triggernya. Sebenarnya kalau semua ciuman, coba kita lihat ada banyak lah film-film ciuman Marvel yang lolos di bioskop. Cuman semua ini kayaknya gara-gara satu. Semua ciuman itu di-cut karena ada satu adegan ciuman yang bener-bener, yaitu ciumannya Fastos. Iya. Tapi menurut gue kalau kayak semua adegan ciuman di-cut. Kalau menurut gue pun ada ciuman gay, semua adegan ciuman di-cut. Kalau ciuman Fastos itu di Indonesia nggak di-cut, ya kan, dan ditonton sama orang Indonesia gitu, mungkin audience score-nya malah jadi jelek kalau menurut gue ya, karena ganggu sih. Gue bakal keganggu sih kalau ada ciuman begitu sih. Gue kayak, oh filmnya bagus, tiba-tiba yang gay-nya nggak di-cut, gue sih keganggu gitu, kayak jelek nih gitu. Kalau bibirnya di blurin dong. Nah itu kan juga ada yang di blurin itu. Oh iya. Dadanya si Cersei kan. Kelihatan banget ya. Oh ya, ada yang di-blurin? Ada yang di-blurin dari si Cersei, ada. Jadi ini kayak kebalikan gitu. Lanjut. Jadi memang agak-agak inilah LSF ya. Agak mengganggu sebenarnya. Walaupun kita nggak pernah tahu tujuannya apa, tapi sebenarnya pas gua nonton, gua langsung kepikiran adalah gue nggak sabar sih buat tungguin di Disney Plus. Udah. Iya betul. Bukan buat ngelihat adegan ciuman ya. Cuman untuk buat kita mungkin ya agak ngeflow sedikit sama love story-nya Ikaris sama Cersei. Gitu kan? Karena ada adegan ciumannya gitu kan, atau si Dan Whitman sama Cersei, atau mungkin si Fastos sama suaminya gitu kan. mungkin gitu. Mungkin akan ada ini gitu kan, tambahan atau apa. Jadi gue penasaran sih. Oh, bukan penasaran sama Fastos ya? Udah. Anjir. Oke, semua orang udah ngasih pendapatnya. Kira-kira ini masih ada, kita bakal ngebahas ending explain itu di malam minggu. Jadi buat kalian yang belum nonton Eternals, silakan pergi ke bioskop weekend ini untuk nonton Eternals, dan kasih kira-kira kenapa kita harus nonton Eternals nih. Kasih statement. Gak mau ngasih rating masing-masing dulu. Hah? Rating masing-masing dari kita. Oh iya, mau ya kan? Kasih rating ya, mau kasih rating ya. Sebenarnya gue bukan tipikal reviewer, tapi oke lah. Rating. Silakan. Oke, dari siapa? Isaac. Oke, kalau gue ratingnya itu 8 out of 10, 8 dari 10 kalau gue. Oke. Dik. Gue ngasih 7/10 sih. 7/10. Setengah. Normal lah. 7/10 ya. Gua 7,5/10. 7,5. Oke. Gua 8 lah ya. Sebenarnya ya oke lah gitu, 8.
Oke. Ya tidak seperti yang gue bilang, bukan film yang bagus, bukan film terbaiknya Marvel, tapi nggak jelek, nggak sejelek itu juga. Oke, kenapa kita harus nonton film ini? Kalau menurut gue, karena ini akan menjadi pengantar yang baik untuk karakter penting. Aduh, ini gue suka banget dan gue tunggu-tunggu. Bahkan ada karakter yang juga tidak kalah penting yang cuma nongol suaranya aja di belakang. Gitu. Terus ini juga bakal jadi pengantar untuk kita bayangkan. Sekarang kita udah ngelihat, ya ini bukan spoiler ya. Kita udah bisa ngelihat Celestials yang nampakin di bumi gitu kan. Berarti ada kemungkinan juga kalau kita mungkin bisa ngelihat Galactus segede ini. Waduh. Kan? Iya. Jadi it's possible. Jadi kenapa kalian harus nonton ini? Kalian bisa ngebayangin next step-nya untuk nonton untuk cosmic atau cosmic adventure di Marvel sih. Jadi kalian harus nonton ini. Oke, ada tambahan lagi sebelum kita tutup? Kan kalau menurut gua kenapa lu harus nonton ini? Karena kalau buat lo nih yang nanya-nanya ya kan, kemana Eternals pas Thanos nge-snap? Ya itu alasannya. Iya. Itu lagi ngapain ya? Itu lagi. Kalau kalian mau belajar sejarah, mau belajar berkeluarga, tonton. Karena ini semuanya mencampur hal itu semua. Kalau dari gue pribadi, kalau misalnya lu pada pengen nonton film MCU yang rasanya beda gitu, feelnya beda ya. Nah, ini menurut gue ini paling beda dari semua film MCU yang lain. Nah, betul. Ini beda, benar. Dan bukan berarti jelek. Ya, beda, ya. Oke guys, thank you udah nontonin video ini. Thank you Dika, Isaac, Reza. Kita udah ngebahas soal ini dan jangan lupa tunggu, mungkin di minggu depan kita bakal banyak ngebahas storyline atau mungkin ending explain, teori dan lain-lain tentang film Eternals ini. So jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe channel ini untuk konten-konten yang kayak gitu, dan jangan lupa juga follow sosial media kita lainnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, Dika, Reza, Isaac. Gue wakil. Isaac. Oke. Keep exploring. Udah semua. Oke. Keep exploring the multiverse. Tidak kompak.